Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua, nggih? Yes, saya lihat bahagia semua gini, nggih. Apa karena kemarin habis pelantikan taruna? Bahagia semua, nggih? Ada yang mungkin ada yang sedih karena habis dilantik taruna? Apa enggak ya? Mungkin ada harapan mungkin wah taruna itu kalau 3 tahun itu malah asik, Pak, itu. Ada? Ada, nggih. Saya kira semua bahagia, nggih. Dan seperti amanat Ibu Kepala Sekolah yang kemarin sampaikan gitu, pelantikan panjenengan itu bukan akhir dari semuanya, melainkan awal dari perjuangan kalian, awal dari pengabdian kalian. Ilmu-ilmu yang panjenengan ambil, panjenengan tuntut pada saat taruna, itu harapannya bisa panjenengan apa ya, Mas? Panjenengan pakai dalam kehidupan sehari-hari kalian, untuk kalian sendiri, untuk sekolah, bahkan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu, nggih. Oke, sebelum masuk pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu, nggih. Untuk mungkin ada yang tidak masuk. Mas Ahmad Rocky, Mas Alfian Ibrahim, Mas Bagas Eko Setiawan, Mas Muhammad Veloa. Kemarin kok tidak masuk, kemana, Mas? Sakit, Pak. Sakit, nggih. Oh, hari ini sudah sehat? Sudah sehat, alhamdulillah, nggih. Kita lanjut. Mas Randy Nasjar, Mas Vicky Maulana, Mas Wisnu Adi. Nggih. Alhamdulillah hari ini semuanya nihil, tetap pertahankan absensi kalian, tetap masuk, karena 1 hari saja tidak masuk itu bisa apa ya, Mas, mengurangi ilmu yang panjenengan dapat pada dunia pendidikan, pada persekolahan, seperti itu, nggih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang komponen elektronika. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang komponen apa? Ada yang masih ingat? Kemarin? Ya, Mas. Resistor, Pak. Resistor, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang resistor. Mungkin ada yang masih ingat resistor itu apa? Komponen apa itu? Resistor itu apa? Menghambat arus listrik. Betul sekali. Komponen resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dan juga untuk melindungi komponen elektronika lainnya. Karena apa? Karena setiap komponen elektronika itu memiliki batas maksimal arus yang dapat diterima. Kalau kelebihan apa? Efeknya adalah bisa meledak, seperti itu. Oke, untuk jenis-jenis resistor yang kemarin kita bahas, mungkin ada yang masih ingat.
Ada yang masih ingat? Resistor apa saja? Jenis-jenis resistor kemarin apa saja? Ada resistor? Resistor tetap. Apa Mas resistor tetap itu? Resistor ditentukan saat pembuatan tetap stabil selama penggunaan normal. Betul sekali. Resistor tetap itu kemarin resistor yang memiliki hambatan tetap yang dari pabrikan sudah di setting sesuai dengan hambatan pabrikan. Tidak bisa kita tidak bisa kita ubah atau kita sesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Selanjutnya ada lagi apa? Ada 3 loh kemarin. Ada resistor variabel. Apa Mas itu resistor variabel? Resistor Komponen elektronika yang resistor variabel adalah komponen elektronika yang dapat juga sesuai kebutuhan. betul sekali. Resistor variabel adalah komponen elektronika yang bisa kita rubah nilai resistansinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita inginnya seberapa, maka bisa kita setting sesuai keinginan kita atau yang kita butuhkan seperti itu. Terus ada lagi yang ketiga. Apa lagi Mas? Yang terakhir, ada 3 jenis kemarin. Resistor khusus. Apa resistor khusus itu? Ya, apa Mas? Resistor khusus adalah komponen yang nilai hambatannya berubah berdasarkan kondisi lingkungan seperti cahaya atau suhu, Pak. Nah, betul sekali. Resistor khusus adalah komponen elektronika, merupakan resistor yang dapat berubah ketika ada perubahan suhu ataupun cahaya. Ya, jadi resistansinya dapat berubah secara otomatis ketika mendapatkan sensor atau apa ya Mas, ibaratnya sinyal dari cahaya maupun suhu seperti itu. Oke, pada hari ini kita masuk ke cara penghitungan nilai resistor, nilai resistansi pada sebuah resistor tetap. Kenapa perlu kita hitung? Karena dari pabrikan sudah ditetapkan nilainya Mas. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan penghitungan. Tandanya apa? Di resistor itu ada namanya gelang warna Mas. Banyak gelang warna yang itu menunjukkan nilai dari resistornya. Nah, di samping ini ada sebuah animasi cara penghitungan resistornya. Silakan panjenengan simak, mungkin panjenengan bisa menyimpulkan dari animasi ini. Silakan disimak. Oke, ada yang mengerti maksud dari animasi itu tadi? Belum ya? Oke, langkah pertama untuk menentukan nilai dari resistor. Kita baca gelang warna dari sebelah kiri, Mas. Nah, ini. Contoh di sini warnanya apa, Mas? Coklat. Kita lihat dalam tabel coklat bernilai berapa? Ini kan pita ke-1. Kita lihat pita ke-1 warna coklat. Nilainya 1. Kita tulis 1 di sini. Kita lihat gelang nomor 2. Warnanya adalah apa? Hitam. Karena pita kedua kita lihat tabel pita kedua warna hitam. Nilainya berapa? 0. Pita ketiga warnanya merah. Kita lihat kolom pita ketiga warna merah. Nilainya berapa, Mas? 10 pangkat 2. Selanjutnya yang terakhir. Warnanya apa, Mas? Emas. Kita lihat kolom pita keempat warna emas. Nilainya berapa? 5%.
Nah, cara menentukannya, yang pertama, karena ini 4 gelang, caranya pita ke-1 dan pita kedua itu angkanya kita gabung, Mas. Kita gabung. Tadi coklat hasilnya 1, hitam itu 0, maka kita gabung jadi 1, hasilnya 10. Nah, pita ketiga ini menunjukkan pengali, Mas. Jadi bukan nilai utamanya lagi, tapi pengali atau gampangannya itu jumlah nolnya, Mas. Jumlah nolnya. Nah, warna merah tadi hasilnya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 bisa kita tulis atau bisa kita sebutkan dengan kali 100. Kenapa kali 100? Nah, ini nolnya 2 karena pangkatnya 2. Atau 10 kali 10 jadinya 100. Seperti itu. Yang terakhir, ini bukan apa namanya, Mas, pengali lagi. Pita keempat ini adalah nilai toleransi. Nilai toleransi itu apa? Itu resistor dari pabrikan, walaupun sudah apa, Mas, ditentukan nilai resistansinya, tetapi dia memiliki range, bisa naik apa namanya, Mas, resistansinya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, ditentukan dari sini persen toleransinya. Nah, tadi dapat 10 dikali 100, dapatnya 1000 ohm atau 1 kilo ohm, toleransinya 5%. Nah, toleransi ini bisa, ini ibaratkan 1000, 5%-nya dari 1000 bisa turun, bisa naik. Jadi dari pabrikan tidak 1000 pas, itu tidak, pasti ada toleransinya naik turun. Nah, sama halnya ini tadi kan, Mas, perak pun sama, ada 10%, nanti toleransinya bisa naik bisa turun sekitar 10% dari hasil nilainya ini. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya, Pak. Ya, Mas. Dalam video animasi perhitungan nilai resistor tadi mendapatkan hasil 5.600. Tapi kok di hasil akhir menjadi 560 ya, Pak? Oke. Kembali lagi kita lihat pada animasi. Tadi mendapatkan hasil pembacaannya 560.000. Kenapa hasil akhirnya 560? Nah, kilo. Bedanya terletak di satuan, Mas. Nah, jadi kenapa bisa jadi 560? Karena nilai satuannya ohm dan kilo ohm itu berbeda. Jadi 1 kilo ohm itu sama nilainya dengan 1000 ohm. Jadi ketika kita mendapatkan 560.000 ohm, ketika kita rubah menjadi satuannya menjadi kilo ohm, maka hasil tersebut kita bagi 1000, maka mendapatkan hasil 560 kilo ohm. Seperti itu. Mungkin jelas, Mas? Mungkin ada yang mungkin belum jelas lagi. Ada? Sudah, nggih? Sudah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Pak, Ya, Mas. Ada yang ditanyakan? Apa? resistor ada yang memiliki gelang 4 warna dan 5 warna. Ya. Untuk cara pembacaannya apakah sama atau berbeda, Pak? Oke, Mas. Tadi resistor gelang 4 sama 5 ya? Bedanya apa dan cara pembacaannya apakah berbeda? Tidak jauh berbeda. Nah, di sini ada 4 pita. Selanjutnya saya tampilkan, nah, 5 pita atau 5 gelang. Cara pembacaannya sama, Mas. Hanya ada penambahan gelang ketiganya ini. Gelang ketiga tadi toleransi, ini digeser. Jadi nilai utamanya itu ditambahi, Mas. Tadi 4 gelang itu hanya gelang 1 dan gelang 2 yang menjadi nilai utamanya. Tapi kalau dalam gelang 5 gelang itu gelang 1, 2, 3 menjadi nilai utamanya. Contoh di sini. Ada gelang warna coklat, hitam, kuning, merah, emas. Gelang pertama coklat, nilainya 1, kita tulis 1, kedua hitam, hasilnya 0,
Yang ketiga adalah kuning. Ya, kuning nilainya 4. Ini kita gabungkan menjadi 1, Mas. Jadi kalau tadi hanya 2, ini hanya kalau sekarang 3. Jadi 104. Seperti itu. Kalau 2 gelang di belakangnya itu sama. Jadi gelang kedua paling akhir itu nilai dari pengalinya. Yang paling akhir itu adalah nilai toleransinya. Seperti itu. Gitu, Mas. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin sudah? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, nggih? Oke. Selanjutnya, kalau semua sudah jelas dan sudah mengerti, nah di sini saya membawa sebuah resistor. Nanti silahkan panjenengan membentuk kelompok, ya, jadi 2 meja jadi 1 kelompok saja tidak apa-apa. Nanti silahkan panjenengan analisis nilai dari resistor ini. Berapa nilainya? Nanti kita bahas bersama-sama. Gitu nggih? Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi 2 meja menjadi 1. Langsung saja. Nah, ini Mas. Ini silakan dianalisis. Nanti gabung jadi 3 nggak apa-apa. Ini. Nah, inilah Mas bentuk dari resistor. Yang digambar kita lihat sangat besar, tapi dalam kenyataannya itu kecil sekali. Nah, di sini kalian dilatih untuk mencoba membaca hasil dari sebuah resistor. Nanti jadi 3 ya, Mas ya. Ini ya. Oke, Mas. Silakan mejanya disatukan biar nanti lebih luas untuk Mas pembacaannya gitu ya. Dijadikan 1. Ya, cukup. Dijadikan 1, Mas, mejanya, Mas. Biar nanti lebih leluasa ya. Kalian menaruh buku biar lebih leluasa. Dijadikan 1 dulu, Mas. Soalnya kesut. Oke, sudah terbentuk kelompok nggih. Silahkan resistor yang saya berikan tadi ditaruh di atas kertas putih. Diamati warnanya. Terus kalian tentukan sesuai tabel pembacaan resistor. Silakan. Coklat. Coklat, ireng, abang, emas. Gimana, Mbak? Ada kesulitan menentukan warnanya? Tidak ada? Silakan sambil dilihat tabelnya, dilihat warnanya, nilainya berapa? Begitu. Gimana, Mas? Ada kesulitan dalam penentuan warna? Sisa kiwa, sisa tengen, sudah? Kanan kiri sudah? Sudah? Ngerti ya? Ya. Silakan dikerjakan, dilihat tabelnya, sambil ditentukan berapa nilainya. Gitu. Ya. Gimana, Mas? Ada kesulitan untuk menentukan warnanya? Tidak, ya? Silakan dikerjakan, dilihat tabelnya, kalian tentukan hasilnya berapa. Oke, silakan. Oke, semua sudah jadi semua, nggih? Sudah jadi? Oke. Selanjutnya kita bahas bersama. Nanti silakan ditulis di papan tulis.
hasil dari pembacaan kalian. Mungkin ada yang siap terlebih dahulu atau diurutkan, atau siap terlebih dahulu siapa? Kelompok siapa? Siap? Oke, silakan. Ditulis di papan tulis, Mas. Hasil dari pembacaannya gini kan. Silakan. Sudah selesai ya? Oke. Dari kelompok berapa tadi, Mas? 3. Oke. Mendapatkan hasil 74 kilo ohm. Oke, Mas. Silakan duduk. Oke. Bisa kita lihat bersama ini hasil pekerjaan teman kalian dari kelompok 3. Oke, kita bahas bareng-bareng apakah hasilnya ini tepat atau tidak. Yang pertama, gelang 1, warnanya apa, Mas? Ungu. Ungu kita lihat nilainya 7. Oke. Yang gelang kedua, warna kuning, hasilnya 4. Oke. Gelang ketiga, warnanya oranye, kali 10 pangkat 3. Oke. Gelang 4, warnanya emas, toleransinya 5%, 74, maka hasilnya 74.000 ohm plus minus 5%. Dijadikan kilo ohm menjadi 74 kilo ohm. Oke, dari hasil ini mungkin ada yang menanggapi atau mempunyai hasil pembacaan yang berbeda. Ada? Tidak ada ya? Hasil dari kelompok 3 sudah sesuai ya. Hasilnya ketika kita bahas bersama mendapatkan hasil 74 kilo ohm. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita dapat memahami dari pembacaan sebuah komponen resistor, membaca gelang resistor gitu, oke. Mungkin karena waktu sudah hampir habis. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Hasil dari pembelajaran kita 2 pertemuan ini mendapatkan hasil dari kemarin kita sudah belajar mengenal apa itu resistor, terus apa fungsinya, jenis-jenis resistornya itu apa saja, dan penerapan pada komponen sepeda motor itu apa saja, hingga pada hari ini kita dapat membaca nilai resistansi sebuah komponen resistor seperti itu.
Untuk pertemuan berikutnya ya, mohon dipersiapkan, mungkin bisa mencari referensi-referensi. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kapasitor. Monggo silakan nanti di rumah bisa mencari informasi apa itu resistor, agar mungkin ke depan pertemuan yang akan datang panjenengan sudah punya gambaran tentang komponen kapasitor gitu. Itu nggih? Oke, pembelajaran hari ini saya tutup nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.